channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan ngebahas ini adalah beberapa lip product terbaik di sepanjang tahun 2023. Jadi waktu aku lihat-lihat lagi nih produk-produk yang udah aku review, khususnya di sini lip product ya. Ternyata banyak brand lokal atau brand-brand lain juga yang mengeluarkan varian baru. Dan ada juga sih beberapa yang cuma mengeluarkan shade warna baru aja. Di sini bakal aku saring ya beberapa lip product yang menurut aku bagus dengan harga segitu, worth to buy. Karena memang kalau kalian tahu dan udah ngikutin channelku lama, aku tuh suka lip product yang tahan lama. Dan di sini bakal aku rangkum aja yang menurut aku emang bagus ya. Ada beberapa dan sepertinya lebih dari 5 ya, karena memang ada keunggulan masing-masing dari lip productnya. Buat kalian yang mungkin udah penasaran untuk lip productnya apa-apa aja, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang ke kategori yang lip cream terlebih dahulu. Jadi ini adalah dengan tekstur creamy yang finishnya matte. Menurut aku yang bagus adalah yang pertama Hana Sui, pastinya yang Medorable Lip Cream. Ini adalah di Matcha Latte Editionnya. Jadi mereka tuh sebenarnya udah pernah mengeluarkan yang Boba Edition ataupun yang versi biasa ya. Tapi menurut aku yang matcha ini cukup terbaik ya di sepanjang tahun 2023. Karena memang harganya terjangkau, udah gitu yang paling aku suka adalah wanginya. Bener-bener sih karena aku suka matcha latte ya. Ini bener-bener wangi matcha latte banget. Seger gitu rasanya, nggak terlalu yang nusuk ataupun strong. Udah gitu dari segi teksturnya, ini bener-bener creamy, lembab, pigmented, bisa mengcover seluruh permukaan bibir. Awalnya memang dia kayak lembab gitu, tapi lama-lama pastinya akan ngeset matte kayak gini. Setelah udah ngeset matte sih rasanya di bibir aku nggak berasa kering, masih nyaman. Jadi agak beda ya sama Hanasu yang versi biasa, karena di aku yang itu kering. Sedangkan untuk yang matcha latte ataupun boba edition, menurut aku tuh kayak udah ada reformulasinya gitu. Jadi berasanya nyaman sih di bibir. Ini salah satu yang terbaik karena memang aku suka matcha, udah gitu finishnya ringan di bibir aku dan harganya masih terjangkau. Tahanannya sih sebenarnya nggak yang wow banget ya, tapi kalau misalnya kalian makan makanan berminyak, seenggak-enggaknya masih ada lah ya sisa di pinggirannya. Untuk harga segini udah oke sih. Yang aku pakai ini adalah di shade-nya yang 05 Matcha Blend karena cantik banget sih warna nude brown-nya. Kalau kamu suka shade yang apa nih? Dan untuk lip cream yang kedua ini masih dari brand lokal lagi yang Wardah Exclusive Matte Lip Cream. Tapi ini yang versi barunya juga. Nih kalian bisa lihat ya. Packagingnya beda dari yang lama. Ini tuh kalau nggak salah shade-nya ada 18 sampai 23 apa ya. Nanti aku akan tulis aja lengkapnya. Yang pasti kenapa aku suka lip creamnya ini juga, karena menurut aku ini reformulasinya udah lebih bagus dari Wardah Exclusive Lip Cream yang lama. Jadi waktu dipakai tuh bener-bener lembab, creamy juga, dan kayak nggak berasa kering sama sekali. Tapi memang untuk ngeset matte-nya dia lebih lama ya daripada versi yang dulu. Cuman aku nggak masalah banget karena teksturnya jauh lebih nyaman sih menurut aku. Dan di sini ada beberapa varian warna yang kayak masih warna-warna warm tone gitu. So kalian bisa pilih-pilih aja dan aku udah review lengkap. Kalau kalian mau tahu untuk shade warna yang lainnya, bisa cek aja videoku di atas sini atau nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. Untuk harga 50-60 ribuan, lip creamnya ini masih nyaman sih menurut aku. Walaupun ketahanannya juga biasa aja, kalau misalnya kalian makan makanan yang ringan aman. Tapi kalau makan makanan yang cukup berminyak, dia bakal hilang nanti di tengahnya. Walaupun tetap nggak hilang banget ya. Oke, itu tadi dua lip cream dari brand lokal yang di channel aku sendiri tuh yang nonton udah sampai kayak puluhan ribu karena viral banget ya. Dan menurut aku dari segi kualitasnya sesuai lah ya sama harganya. Dan sekarang aku akan bahas salah satu lip cream ini dari brand luar yang menurut aku juga cukup rame nih kemarin waktu launch ya. Yaitu dari L'Oreal yang Infallible Matte Resistant seperti ini. Ini tuh awalnya aku nggak akan nyangka ya kalau bakal sebagus itu. Tapi sekarang aku bakal kasih tunjuk aja ya. Dari tekstur awalnya, ini kayak semacam lip cream ya, sama dengan yang tadi, creamy, lembab. Tapi kayak lebih mousy gitu, jadi kayak semi-semi lip velvet sih menurut aku. Dan karena memang teksturnya lembab, ya aku nggak terlalu berekspektasi yang gimana-gimana kan ya. Ini yang aku swatch adalah shade favorit aku 120 Mayor Crush, yang menurut aku ini kayak warna nude pinkisnya tuh cantik banget gitu, nggak terlalu pucat dan sepertinya sih masih bisa cocok juga ya di semua skin tone. Setelah udah ngeset kayak gini, nggak diduga, nggak disangka dia transfer proof, nggak nempel sama sekali. Dan waktu aku pakai tes ketahanan, kalian bisa langsung cek aja ya di video aku yang lama.
Aku udah battle juga ini sama Maybelline Superstay Matte Ink ataupun sama Makeover kalau nggak salah. Tapi memang dari segi harganya ini lebih mahal ya, kayak sekitar 100 ribuan gitu. Netonya bentar aku cek dulu ya. Lumayan banyak, 5 mili. Tapi menurut aku sih dengan kenyamanan dan ketahanan yang kayak gini cukup worth to buy ya. Oh ya, untuk harga-harganya langsung dicek aja, akan aku tulis di layar. Karena memang aku nggak hafal ya untuk setiap harganya tuh berapa. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Dan detailnya sudah aku taruh linknya juga di kolom deskripsi. Dan yang kedua, sekarang aku akan masuk ke kategori lip mousse atau lip velvet. Sebenarnya sih kemarin ada lumayan banyak yang muncul. Jadi untuk Pixi baru aja mengeluarkan Pixi Mousse Moment. Udah gitu yang kedua itu adalah dari Wardah mengeluarkan lip mousse terapinya. Dan di situ sih menurut aku dari keduanya sih aku masih suka yang Wardah ya, karena untuk yang Pixi itu terlalu lembab. Jadi dia segampang itu sih hilangnya menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian mengedepankan kelembaban dan juga pigmentasi untuk dari Pixi ataupun Wardah udah oke ya. Keduanya tuh nyaman di bibir. Cuman yang menjadi favorit aku ya di sepanjang tahun 2023 di versi lip mousse-nya ada lagi nih, yaitu dari Rose All Day yang lip mousse-nya seperti ini. Untuk warna-warnanya juga cantik-cantik banget. Kalian bisa langsung lihat aja ya waktu aku nge-swatch. Yang pasti kenapa aku suka, menurut aku ini teksturnya tuh lebih moussey, udah gitu kayak lebih ringan gitu dibandingkan Wardah dan Pixi. Jadi waktu dipakai di bibir itu kayak rasanya lebih nyaman. Udah gitu nggak menunggu waktu lama, pastinya dia juga ngeset matte. AKA jadi transfer proof ya waktu aku cium di tangan aku. Shade yang aku pakai ini favorit aku banget, Pop All Day, karena dia warna-warna nude pink gitu, yang beneran senatural itu sih di bibir aku. Dan ketahanannya sendiri sih karena memang lip mousse yang melembabkan ya, hampir mirip dengan lip cream Wardah tadi. Dia kalau misalnya makan makanan yang ringan, gak terlalu berminyak, aman. Tapi kalau kalian makan makanan yang berminyak, bakal hilang nanti di bagian tengahnya. Walaupun di pinggirannya juga masih lumayan banyak sih untuk ukuran lip mousse. So itulah kenapa Rose All Day ini juga jadi favorit aku. Nggak ada sama sekali yang aku pre-love dan masih aku pakai juga nih sampai sekarang. Dan sekarang masuk ke kategori lipstick. Ini kemarin juga cukup menggemparkan ya. Dan dari brand lokal akhir tahun baru aja nge-launch lipstick matte dengan ketahanan yang juga oke, yaitu dari Something Check Matte yang transfer proof lipstick. Kalau aku sih suka dari Something ini karena memang dia tuh packagingnya bagus banget sih menurut aku. Dari luarnya tuh kelihatannya elegan gitu. Terus di bagian dalamnya nih, di aplikatornya seniat itu karena ada emboss-embossnya kayak gini. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ ya. Dan yang pasti teksturnya sendiri walaupun ini matte itu sama sekali nggak kering. Tuh kalian bisa lihat. Waktu diaplikasikan di bibir aku tuh bener-bener smooth banget. Creamy, udah gitu juga pigmented. Padahal ini aku pakai warna yang natural ya. Bahkan bisa dibilang nude nih, 07 Cold, kayak warna-warna nude pink gitu. Dia bisa mengcover apalagi yang warna-warna gelapnya ya. Di sini aku akan coba ombre sama yang 06AG karena ini memang karena ini memang perpaduan ombre yang paling best banget sih dari lipsticknya Something. Keunggulannya sendiri untuk lipstick Something ini nggak menunggu waktu lama, dia pastinya akan ngeset matte, jadi transfer proof. Untuk ukuran lip bullet ya, jarang-jarang soalnya lip bullet tuh biasanya kan gampang transfer, gampang hilang. Yang Something ini enggak. Bahkan dari segi ketahanannya hampir mirip Something Idol lip creamnya ya. Aku pernah battle keduanya. Mungkin kalau kalian penasaran nanti akan aku cantumkan juga di kolom deskripsi untuk battle keduanya ini. Setelah dipakai makan itu bener-bener sama, hilang di tengahnya tapi di pinggirannya masih lumayan banyak. Jadi ini lipstick bulat yang ketahanannya hampir menyerupai lip creamnya Something. So menurut aku inovasi yang cukup oke ya dari brand lokal. Itulah kenapa ini bisa seviral itu. Kemarin tuh banyak banget kalian request dan yang nonton juga udah puluhan ribu sih sampai sekarang. Karena memang masih jarang lipstick yang modelan kayak gini. Itu tadi yang dari brand lokal, tapi sebenarnya di tahun 2023 ini juga ada lipstick yang bener-bener wow gitu. Waktu pertama kali aku coba itu kayak kaget banget. Karena ketahanannya ini nyaris kayak bener-bener aku udah makan beberapa kali tuh awet banget. Ya sini adalah dari Revlon yang Color Stay Shoot Ink yang seperti ini. Aku punya 3 shade varian warna kalau nggak salah karena warnanya juga cantik-cantik banget. Dan kalau dari segi teksturnya ini sebenarnya hampir mirip-mirip Something tadi ya, tetap creamy, lembab, dan juga pigmented. Cuman bedanya adalah di bibir aku tuh dia rasanya lebih ringan daripada Something. Bahkan setelah udah ngeset matte tuh kayak bener-bener berasa nggak pakai apa-apa sih kalau menggunakan Revlon ini. Tapi memang karena dia lebih matte, biasanya agak rawan di tipe bibir kalian yang kering ya.
Jadi wajib banget pakai lip balm, nanti kalau udah meresap, aksen lip balmnya bisa dihilangi. Setelahnya barulah ditimpa dengan lipstiknya ini, biar hasilnya lebih smooth aja. Dan nggak membuat bibir kalian kering pastinya. Shade favorit aku nih yang aku pakai 001 Good Instinct. Bener-bener secakap itu warna nude pinknya. Ada dua warna lain lagi sih yang aku suka, salah satunya 002 Nurulus, itu aku juga suka ya. Kalau kalian merasa 001 ini masih cukup pucat. Yang pasti untuk lipstiknya dari Revlon ini muncul sebelum Something ya. Jadi kayak bener-bener lipstik pertama di tahun 2023 yang transfer proof, walaupun ini memang dari brand luar. Aku udah review bahkan battle juga dengan Something, tapi ternyata memang si Revlon ini masih lebih unggul. Dia itu hilangnya bener-bener cuman dikit banget sih di bagian tengah bibirnya. Kalau misalnya kalian makan berminyak sekalipun. Dan sekarang ngomongin lip tint dan lip stain ya, di sepanjang tahun 2023 ini ada beberapa yang menurut aku bagus. Dari brand lokal Emina misalnya ya, ini memang dari lama aku udah suka, dan mereka baru aja mengeluarkan varian warna baru tuh, kayaknya ada sekitar 5 atau 6. Yang paling aku suka adalah shade 03 Rainy Hazel Rose. Menurut aku sih Emina Glossy Stain ini teksturnya ringan, udah gitu juga cukup pigmented. Dan di warna shade 03 ini bener-bener cantik, kayak warna-warna nude pinkish keunguan gitu. Jadi waktu dipakai di bibir aku bener-bener nyaman, lembab. Udah gitu juga pastinya ini harganya masih terjangkau, kayak sekitar 40 ribuan kalau nggak salah ya. Yang menurut aku stainnya juga cukup awet. Bahkan di warna yang kayak gini aja, waktu dihapus itu udah ada stainnya gitu di bibir aku. Apalagi kalau kalian pilih warna-warna yang gelap. Walaupun sih nggak sekenceng itu ya, kayak stain yang masih natural aja. Cuman ini masuk salah satu lip tint yang aku suka di 2023. Terus yang kedua ada lagi lip stain, ini dari Lux Creme X Beauty Hall Ultralight Lip Stain. Sebenarnya sih mereka baru aja mengeluarkan lip stain juga, tapi nggak tahu kenapa yang berkolaborasi dengan Beauty Hall ini aku yang paling suka. Karena memang warna-warnanya tuh nude gitu ya. Ini akan aku swatch Beauty Crime 01 dengan warna kayak nude pinkish yang bener-bener natural banget. Jarang kan lip tint mengeluarkan warna yang senatural ini. Itulah kenapa aku suka. Secara teksturnya juga masih ringan di bibir, pigmented. Walaupun untuk stainnya sih nggak terlalu kenceng ya, masih kenceng yang Eminanya tadi. Cuman kalau kalian cari lip stain yang teksturnya nyaman, harganya sih kalau nggak salah sekitar 80-an. Menurut aku cukup worth to buy, apalagi kalau kalian yang suka warna-warna nude, bisa cobain yang X Beauty Hall ini. Tapi memang untuk keduanya itu dari segi stainnya masih kalah nih sama lip tint yang satu ini. Kemarin sempat launch juga di tahun 2023. Itu dari Jacquel yang tinted lip coat berkolaborasi dengan Winnie the Pooh. Nih dari packagingnya aja juga lucu banget ya. Jacquel selalu sih kayak ada bulu-bulunya kayak gini. Dan ini bener-bener sekuning itu kayak Winnie the Pooh. Buat yang suka Winnie the Pooh nih mungkin udah punya ya koleksinya. Yang pasti sih untuk tinted lip cloth-nya si Jacquel itu memang dari lama aku suka. Karena teksturnya ringan kayak watery gitu, tapi pigmented. Mungkin untuk warna yang berkolaborasi dengan Winnie the Pooh ini termasuk warna-warna yang terang ya. Dulu aku suka warna yang gelapnya, ada sih, cuman aku belum cari aja, nanti akan aku tulis. Karena memang dia itu selain pigmented, ringan di bibir, stainnya yang menurut aku lebih kenceng nih dibandingkan Emina ataupun yang Lux Creme tadi. Cara memang harganya lebih mahal ya, ini sekitar 120 atau 130. Karena memang produk kolaborasi juga, menurut aku wajar ya berkolaborasi dengan Disney. Jadi harga menyesuaikan, tapi menurut aku worth to buy kalau misalnya kalian memang cari lip tint yang ringan. Cuman tahan lama untuk stay-nya, jadi kalian nggak perlu beberapa kali touch up sih menurut aku. Aku udah review lengkap juga, kalau misalnya kalian penasaran sama tes ketahanannya seperti apa, bisa cek aja linknya di atas sini. Atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Dan sekarang beralih ke lip gloss. Sebenarnya ada beberapa varian juga dari Lux Creme dan juga dari Runa itu mengeluarkan lip gloss. Tapi nggak tahu kenapa yang menurut aku paling cocok teksturnya sama warnanya itu adalah dari MOP atau Mother of Pearl. Yang GWS nih, namanya Gleaming Wonderful Shiny Plum Gloss. Karena memang sesuai namanya ini bener-bener ngebuat bibir ngeplum nih. Kalian bisa langsung lihat aja ya, diaplikasikan di bibir aku. Apalagi shade yang aku pakai ini 04 Mauve Versa, salah satu shade warna barunya tuh aku suka banget. Dia kayak warna-warna pink mauve yang gak terlalu gelap tapi juga gak terlalu pucat gitu. Jadi aku rasa masih bisa gak sih cocok di semua skin tone.
Tuh dari hasilnya tuh bibir kelihatan glossy, lembab, dan juga ngeplam kayak lebih lifting atau naik gitu ya rasanya. Pokoknya buat kalian pecinta lip glossy mungkin akan suka ya. Ini ada nude versal sama mauve versal kalau nggak salah. Aku lebih suka yang mauve ini karena memang di bibir aku tuh kayak nyambung aja gitu. Pigmentasinya juga bagus, nggak lengket sama sekali, walaupun tetap masih kerasa ya kalau ada sesuatu di bibir. So dipakainya juga masih nyaman. Kalau untuk ketahanannya sih karena ini memang lip gloss ya, wajar dia gampang hilang. Jangan kan makan berminyak, kalian makan biasa aja bisa gampang hilang. So memang lip gloss ini tuh fungsinya kayak buat apa ya? Jadi untuk mempercantik bibir aja. Kalau misalnya untuk makan bakal hilang dan kalian mesti touch up lagi. Ada yang udah nyobain untuk shade yang mauve versal ini? Dan yang terakhir ini adalah yang paling menggemparkan di akhir tahun karena banyak brand lokal tuh membuat semacam glass lip atau vinyl lip. Pokoknya yang finishnya glossy gitu tapi transfer proof. Jadi itu yang paling banyak banget kalian nanti-nantikan. Sama yang nonton videonya tuh dalam waktu singkat udah langsung puluhan ribu gitu. Yes, ada beberapa ya. Ada Hana Sweet Glass Durable, udah gitu ada Wardah Glass Tint yang liquid lip. Sama yang terakhir Makeover Glass Lock Lip Pigment. Untuk Makeover dan Wardah tuh sepertinya masih satu perusahaan ya. Cuman memang kalau dilihat dari harganya tuh masih kayak high yang Makeover. So, aku udah nyobain semuanya, bahkan aku udah battle. Kalau kalian ngikutin channelku pasti udah tahu ya, aku battle ketiga-tiganya, battle dengan brand luar juga. Ternyata yang paling bagus menurut aku adalah dari Makeover Glass Lock Lip Pigment. Kalau kalian penasaran dari tadi sama yang aku pakai ini di bibir aku pakai ini ya. Seperti biasa ini perlu di shake-shake dulu sekitar 10 detik biar formulasinya lebih menyatu. Dan selanjutnya barulah diaplikasikan di bibir. Sini aku pakai untuk shade-nya yang D04 YKYK. Ini salah satu warna favorit aku banget. Dan teksturnya yang super creamy, lembut, dan pigmented. Terus blushnya kayak ringan gitu loh di bibir. Nih setelah udah nge-set di bibirku pastinya dia transfer proof ya. Dan dari ketiganya brand lokal ini menurut aku makeover sih yang paling berasa ringan di bibir aku. Gak tau kenapa series Makeover Power Stay itu gak pernah gagal sih di aku. Hampir semua, mulai dari complexion sampai produk bibir itu aku pakai yang Power Stay ini karena memang bener-bener se-Power Stay itu. Kalau kalian udah lihat ya beberapa video aku yang review Makeover Power Stay Glass, di situ udah ada juga tes ketahanannya. Makan makanan berminyak bahkan sampai makan tidak cantik dia tuh hilang, cuman kecil aja di bagian tengahnya. Jadi untuk ukuran glossy lip ya ini bagus sih karena biasanya kan gampang hilang ya. So bisa dijadikan referensi juga kalau kalian udah agak bosen nih pakai lipstick yang finishnya matte ya. Bisa pakai yang Makeover Glass ini. Bahkan aku udah battle ya sama Maybelline Superstay Vinyl Ink yang makeover ini lebih awet sih di bibir aku. Walaupun minusnya memang dia agak oksidasi. Cuman oksidasinya sih nggak parah-parah banget sih kalau di bibirku ya. Yang ketahanannya mirip Maybelline itu adalah dari Wardah Glass Tint Liquid Lip. Aku juga udah battle ya kemarin. So kira-kira dari 3 varian yang glossy ini mana nih favorit kalian? Coba komen-komen di bawah. Oke itu tadi ya untuk rekomendasi lip produk terbaik di sepanjang tahun 2023 ya. Semoga aja bisa dijadikan referensi. Kalau kalian lagi pilih-pilih lip produk yang kira-kira mana sih yang kalian cari? Apakah lip gloss, lip velvet, lip cream, ataupun yang glaze? Terima kasih ya buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!